tidak hanya untuk petahana saja, yang penantang pun juga mempunyai regulasi. Jadi jangan merasa aman, juga ada ancaman untuk teman-teman yang mencoba melanggar terkait dengan aturan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita mendengarkan salah satu pasangan calon di Ogan Ilir didiskualifikasi dari proses pencalonan kepala daerah. Kaget kan? Tetapi sebelum kita membahas, ayo kita lihat di tayangan di sini. Ya, ini pada tanggal 2 Oktober kemarin saya menampilkan sebuah judul, begini cara diskualifikasi calon, yaitu calon kepala daerah 2020. Ayo kita lihat ini sebentar. Bisa seorang calon didiskualifikasi, temanya adalah penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah. Dari 4 yang saya tampilkan, yang bersangkutan itu melanggar atau menjalani yang kedua terkait dengan prediksi kami tentang diskualifikasi, yaitu terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Bagaimana sebenarnya yang terjadi di Ogan Ilir? Ayo kita membaca beritanya dan kita membahasnya. Oke. Di salah satu media, di Liputan 6, judulnya KPUD Ogan Ilir diskualifikasi pasangan calon Ilyas Endang di Pilkada 2020. Liputan6.com Palembang, pemilihan kepala daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan, awalnya diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Panca Ardani di nomor urut 1 dan Ilyas Panji Alam Endang Ishak di urut nomor 2. Namun pada hari Senin 12 Oktober kemarin, KPU Ogan Ilir memutuskan pembatalan kepesertaan salah satu paslon, yaitu Ilyas Endang. Wow, sesuatu yang nyambung dengan apa yang kami sampaikan 2 Oktober kemarin. Pasangan calon petahana tersebut diputuskan tak bisa lagi melenggang ke bursa Pilkada Ogan Ilir setelah KPUD Ogan Ilir mendapat rekomendasi pembatalan kepesertaan dari Bawaslu Ogan Ilir. Surat rekomendasi tersebut diterbitkan pada 5 Oktober 2020. Sebuah kerjasama yang baik antara penyelenggara teknis KPU, penyelenggara 2 terkait dengan pengawasan. Ini adalah sebuah kerjasama yang baik. Tetapi bagaimana sebenarnya? Apakah hal ini sebuah pelanggaran yang harus didiskualifikasi atau tidak? Sebelum memutuskan diskualifikasi pasangan calon petahana tersebut, KPUD Ogan Ilir memeriksa saksi dan mengadakan rapat pleno. Nah, kalau ini kelihatannya sudah serius, tidak cukup langsung memutuskan. Mereka mengkaji hasil laporan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan Panji Alam yang saat ini menjadi sebagai atau menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir, petahana maksudnya. Setelah rapat pleno usai, Ketua KPUD Ogan Ilir, Mas Suryati, membacakan hasil rapat pleno. Pasti rapat pleno tersebut suasananya tegang karena memutuskan nasib seseorang. Menurut Mas Suryati, diskualifikasi paslon Ilyas Endang tersebut sebagai tindak lanjut dari Bawaslu Ogan Ilir yang dilakukan, yaitu juga dengan melaksanakan pasal 71 ayat 5 dengan keputusan KPU Ogan Ilir SK.263-HK.01 KPT /1610 KPU Kap Romawi 10 2020. SK tersebut tentang pembatalan pasangan calon bupati Ogan Ilir dan wakil bupati
Ogan Ilir, nomor urut 2 yaitu Ilyas Panji Alam Endang Pu Ishak, ujar Ketua KPUD. Ketua KPU Kabupaten sih sebetulnya yang benar ya. Rekomendasi dari Bawaslu Ogan Ilir pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu sudah disahkan. Setelah mendiskualifikasi paslon petahana, KPUD Ogan Ilir secepatnya akan melayangkan surat rekomendasi tersebut ke paslon Ilyas Endang. Ini sebuah berita yang luar biasa, yang sebelumnya di Pilkada 2020 ini belum terjadi. Sebelumnya, rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir untuk membatalkan kepesertaan paslon Ilyas Endang setelah tim advokasi paslon saingan Panca Ardani melaporkan ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran. Ya memang harus ada yang melaporkan. Yang melaporkan pasangan lain, dan ini diakomodir. Ini merupakan sebuah contoh ya bagi teman-teman yang sekarang melaksanakan proses tahapan kampanye. Kalau memang ada hal yang kurang tepat, kurang benar, apa yang dijadikan contoh ini bisa menjadi referensi. Ketua tim advokasi Panca Ardani, Dabika Gumaria, mengatakan mereka mengantongi bukti pelanggaran Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, salah satunya adalah sebuah rekaman video. Oh, kalau ini sudah ada sesuatu yang meyakinkan. Dia mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji yaitu melantik pejabat dalam kurun 6 bulan sebelum pendaftaran. Kita tidak tahu apakah niatnya baik untuk regenerasi di pemerintahan daerah atau menghilangkan orang-orang yang kebetulan berbeda dengan sang petahana. Yang pasti 6 bulan sebelum 9 Desember itu tidak boleh dalam Undang-Undang 10 2016. Pelanggaran itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Lalu memanfaatkan bantuan COVID-19 untuk kepentingan politik pribadinya. Wah, ini bahaya juga ini. Suasana COVID ini juga terjadi di mana-mana. Kalau menggunakan, ini menjadi contoh. Pelanggaran ketiga yang dilaporkan ke Bawaslu Ogan Ilir yaitu pelantikan pengurus organisasi Karang Taruna Ogan Ilir dengan mengajak Cawagup Endang Pu Ishak sehingga pihaknya menilai adanya dugaan kampanye terselubung. Dengan membawa bukti tersebut, tim paslon nomor urut 1 ini menuntut KPU Ogan Ilir menarik penetapan pasangan calon petahana Ilyas Endang pada 9 Desember, yaitu tentunya sebelum 12, karena keputusannya adalah tanggal 12, itu adalah surat pada waktu tanggal 9 kemarin. Itulah sebuah berita yang menghebohkan dunia persilatan politik lokal di Indonesia. Seorang calon kepala daerah, petahana lagi, bisa dibatalkan. Kalau dalam video YouTube saya pada tanggal 2 Oktober, ada banyak. Di Gorontalo, di Makassar, di Jayapura, ada beberapa, bisa dilihat lagi. Bagaimana KPU Pusat dan Bawaslu Pusat meresponnya? Ayo kita lihat di berita lainnya di Kompas. Ini di Kompas ada sebuah gambar bantuan Bupati Ogan Ilir yang mungkin ini menjadi salah satu bukti ya. Dengan judul KPU, kepala daerah petahana yang salah gunakan jabatan di pilkada bisa dibatalkan pencalonannya. Ini kalau ini serius. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari merespon dugaan politisasi bansos COVID-19 yang dilakukan Bupati Kalteng Sri Mulyani. Ini berbeda lagi nih. Bukan Ogan Ilir, tetapi bersamaan dengan yang terjadi. Tapi di Klaten masih belum diputus oleh KPU atau belum direkomendasi oleh Bawaslu. Kepala daerah yang aktif mencalonkan diri lagi atau petahana bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon, kata Hasyim kepada wartawan. Ya, salah satunya kepada Kompas. Bagaimana Bawaslu? Kita lihat di selanjutnya. Sebelumnya diberitakan Bawaslu menemukan dugaan politisasi bantuan sosial bagi warga berdampak COVID
Hal ini terjadi di sejumlah daerah. Iya, memang laporan dari teman-teman di daerah ada beberapa wilayah terjadi indikasi politisasi bansos. Karena beberapa petahana yang berpotensi maju lagi dalam bansos itu memang mengikut sertakan gambar mereka, kata anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo kepada kompas.com. Nah, ini kata Bawaslu, ada banyak yang indikasi terkait dengan COVID. Beliau mengatakan, Bu Ratna, indikasi politisasi bansos itu misalnya terjadi di daerah-daerah Provinsi Lampung, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Waikanan, di Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Kota Bandar Lampung. Wah, ini bahaya, ini harus hati-hati ya. Lalu Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, juga Klaten, Jawa Tengah, Sumeneb di Jawa Timur ini. Peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah beberapa berita, dua berita yang bisa menjadi referensi terkait dengan hal yang membahayakan terkait dengan calon kepala daerah. Yang pasti, DO Ilir sudah didiskualifikasi, meskipun kalau yang bersangkutan tidak puas, maka bisa berproses hukum. Tetapi kalau di beberapa daerah tadi masih diduga melakukan pelanggaran terkait dengan bantuan COVID-19 ataupun lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Memang seorang calon kepala daerah itu tidak mudah untuk maju. Apalagi sang petahana ya. Dia itu kan sebetulnya sesudah dilantik pada 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu, itu dia sudah kampanye. Maka sudah tidak pantas lah pada saat ini, atau dalam bahasa Undang-Undang 10 2016 itu melakukan kampanye lagi mendekati hari H begini. Sehingga Undang-Undang 10 2016 itu keras terkait dengan ancamannya. Sebenarnya bagaimana sih Undang-Undang 10 2016 itu kok kelihatannya serius sehingga teman-teman Bawaslu berani memberikan rekomendasi kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota atau Provinsi, dan selanjutnya KPU Kabupaten Kota Provinsi memplenokan dan berani mendiskualifikasi. Saudara, pecinta masa depan negeri, di dalam pasal 71 itu dikatakan, ayat 1 tentunya, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara atau anggota TNI Polri dan kepala daerah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. Hati-hati ya terkait dengan yang disebutkan tadi. Ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Wow, bukan 9 Desember, tetapi 6 bulan sebelum penetapan calon. Lebih panjang lagi, kalau penetapan calon pada bulan September kemarin, maka 6 bulan sebelumnya. Ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 6 bulan juga. Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-3 berlaku juga untuk pejabat gubernur, bupati, wali kota, supaya tidak terjadi permainan para pejabat itu. Ayat 5, dalam hal gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3,
petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Jadi yang memutuskan adalah KPU, tetapi rekomendasinya adalah Bawaslu. Ayat 6, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, tidak hanya untuk petahana saja, yang penantang pun juga mempunyai regulasi. Jadi, jangan merasa aman. Juga ada ancaman untuk teman-teman yang mencoba melanggar terkait dengan aturan terkait dengan pencalonan ini. Apakah hal ini yang dilakukan oleh KPU Ugan Ilir itu serius atau tidak? Atau dia bermain-main dengan lawan politik misalkan? Atau ada alasan lain? Kalau menurut saya, penyelenggara khususnya KPU itu beresiko untuk bermain-main dalam hal ini. Karena ancaman untuk dirinya juga tidak ringan. Bisa diberhentikan kalau memang ada sebuah hal yang salah, baik prosedur ataupun keputusan. Contoh tadi, memutuskan terkait dengan diskualifikasi, begitu juga prosedurnya. Tidak cukup hanya diberhentikan. Yang bersangkutan juga bisa mendapat ancaman pidana. Pasal 180 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2-nya, setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menghilangkan hak seorang menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota ataupun calon wakil wali kota, atau meloloskan calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 96 bulan. Waktu yang tidak cukup singkat, dan denda paling sedikit 36 juta rupiah, paling banyak 96 juta rupiah. Siapa yang berani memutuskan menghilangkan status seorang calon kepala daerah kalau di satu sisi dia kena ancaman DKPP, ini lembaganya DKPP sebagaimana gambar ini, yang di satu sisi ini dia siap kena pidana dan ancaman sebagaimana gambaran pidana ini. Terlalu berisiko seorang komisioner itu memutuskan mendiskualifikasi. Tetapi kalau dia tidak melakukan juga, sebuah ancaman untuk dirinya juga. Buah si malakama sang komisioner KPU, begitu juga komisioner Bawaslu. Intinya adalah calon kepala daerah yang dalam proses pencalonan itu ada pelanggaran, khususnya petahana, itu akan ada diproses oleh Bawaslu dan KPU sampai didiskualifikasi. Begitu juga sang penantang atau calon baru pun ketika dia main-main bansos pandemi COVID, apakah mungkin? Ya pasti mungkin. Yang namanya peluang itu ada saja. Dia kemungkinan juga mendapatkan hal yang sama di diskualifikasi calon. Sehingga sebetulnya kalau di dalam politik lokal itu yang paling enak tidak ada diskualifikasi. Supaya tidak terjadi diskualifikasi, maka lebih baik para calon, baik petahana ataupun menantang, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau pelanggaran itu sudah lampau? Yaitu pada waktu sebelumnya. Ini masalahnya. Pasti yang bersangkutan sudah paham terkait dengan ancaman khususnya petahana ini 6 bulan sebelumnya. Karena teman-teman KPU sudah mensosialisasikan terkait dengan hal-hal yang dilarang tersebut. Tidak hanya hari ini, tetapi yang namanya keinginan
untuk berkuasa lagi, atau sang penantang keinginan untuk menjadi penguasa, kadang-kadang menutupi hal yang diatur dalam regulasi. Akhirnya sebetulnya dia tidak niat untuk didiskualifikasi gara-gara keinginan untuk menjadi menang, menghalalkan segala cara, maka dia kena diskualifikasi. Coba hal ini tidak diulang supaya tidak terjadi diskualifikasi. Kedua, untuk para tim kampanye, coba tidak usah mengarahkan kepada diskualifikasi, karena kadang-kadang bisikan para tim kampanye itu yang niatnya untuk memenangkan tetapi salah jalan, itu menjadikan seorang calon kepala daerah bisa didiskualifikasi. Yang ketiga, untuk penyelenggara pemilu, jalanlah on the track. KPU Bawaslu tidak usah takut, keputusan saudara pasti akan di-backup oleh rakyat, oleh siapapun, selama keputusannya itu benar. Tetapi kalau saudara sudah mulai bermain-main terkait dengan proses diskualifikasi ini, maka ancaman akan terjadi pada saudara. Tetapi kalau sebuah kebenaran, apakah mendiskualifikasi atau tidak mendiskualifikasi, dengan catatan itu ada sebuah kebenaran, maka banyak yang mendukung meskipun banyak yang mengancam. Nanti kalau, pasti pihak lawan akan mengatakan, nanti kalau tidak diskualifikasi, saya ancam ke DKPP. Begitu juga sang petahana juga mengancam, kalau nanti diskualifikasi, nanti saya ancam ke DKPP juga, saya ancam ke pidana. Intinya, ketika on the track, teman-teman penyelenggara, insya Allah aman. Untuk pemilih semuanya, sebuah indikasi terkait dengan kebenaran sudah muncul. Kalau memang ada calon yang berbuat tidak adil dalam proses kampanye atau sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, kemungkinan kalau dia tidak didiskualifikasi dalam masa seandainya terpilih 5 tahun ke depan, berpotensi besar dia akan menyalahgunakan wewenangnya, mengacak-ngacak terkait dengan keuangan daerah dan keuangan-keuangan yang lainnya. Akhirnya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran yang ingin dihadirkan itu menjadi semu. Semoga ada manfaat. Semoga apa yang menjadi keputusan KPU Ogan Ilir ini adalah salah satu contoh yang harus dicermati oleh semuanya. Kita support teman-teman KPU, kita support teman-teman Bawaslu selama on the track. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk semua calon di 269 daerah lainnya, supaya tidak bermain-main dengan apa yang dilarang di dalam PAS. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.